Hai, saya Fikri, mahasiswa pendidikan fisika UNY yang sedang menjalankan program KKNPK pada periode Juli hingga Desember 2021. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menceritakan pengalaman saya dalam menyusun buku komik fisika yang berjudul Fisikasik. Nah, pada komik ini terdiri dari 5 chapter ya. Masing-masing chapter ini memiliki fenomena-fenomena fisika yang berbeda, tetapi lekat dengan keseharian anak-anak. Nah, di situ menariknya, karena memang targetnya adalah anak-anak, sehingga harus lekat dengan keseharian anak-anak. Setelah fenomena sudah berhasil ditentukan untuk setiap chapter, maka langkah selanjutnya adalah menentukan premis. Nah, pada chapter pertama, itu selain menentukan premis, saya juga menentukan tokohnya. Nah, nama serta karakternya dari tokoh tersebut. Namanya saya menggunakan Visi dan Fusi. Karakter ini merupakan karakter kakak beradik ya, di mana Visi adalah adik laki-laki sedangkan Fusi adalah kakak perempuan. Nah, bagi yang tahu alasan saya menggunakan nama Visi dan Fusi ini, boleh komentar di kolom komentar bawah ya. Selanjutnya, setelah kita berhasil menemukan premis dan tokohnya juga udah ada gitu ya, maka lanjutannya adalah menyusun naskah. Nah, naskah inilah yang menjadi cukup tricky. Kenapa? Karena harus mengurangi kata-kata ilmiah, namun esensi konsep fisikanya tetap dapat. Nah, inilah yang perlu brainstorming yang cukup kuat di tahap ini begitu. Nah, setelah naskah jadi, maka langkah selanjutnya adalah menyusun storyboard. Nah, storyboard inilah yang menjembatani antara naskah dengan komik yang utuhnya itu ya, komik secara realnya. Jadi naskah ini dalam bentuk teks, kita perlu menerjemahkannya ke dalam visual begitu. Nah, fungsi storyboard adalah itu. Storyboard ini sebenarnya tidak perlu bagus-bagus gambarnya gitu ya, nggak perlu jago gambar. Seperti saya juga, saya tidak jago gambar untuk storyboard. Nah, jadi karena saya tidak jago dalam gambar, tetapi saya punya ide dan gagasannya sudah jadi di bagian naskah dan storyboardnya ini, maka saya berkolaborasi dengan teman saya, yakni Vina Zahra. Nah, dia ini expert sekali di bidangnya, sehingga saya bisa mempercayakan grafisnya itu ke dia gitu. Nah, karena ini merupakan transfer ide dari yang naskah dan storyboardnya itu ke dalam bentuk grafis yang lebih sempurna lagi, maka harus ada komunikasi yang intens. Nah, selama proses pengerjaannya, kami ini saling berkontak-kontakan menggunakan pesan WhatsApp dan Zoom meeting. Jadi biasanya kalau Zoom meeting itu di awal, ketika brief di awal chapter gitu ya, setelah saya beri naskah, kemudian storyboard, kita briefing. Setelah itu di tengah-tengahnya kita menggunakan pesan WhatsApp sebagai media komunikasinya, dan ini cukup intens untuk seminggu bisa beberapa kali ada perbaikan. Kemudian di bagian akhir ketika sudah masuk final, draft finalnya itu kita lakukan Zoom meeting lagi untuk memaksimalkan outputnya seperti itu. Nah, setelah jadi untuk setiap chapternya, jadi chapter 1 jadi, maka upload ke Instagram. Chapter 2 jadi, upload ke Instagram. Nah, setelah semua selesai di-upload ke Instagram, maka 5 chapter jadi dong. Nah, 5 chapter ini akhirnya kita buat menjadi buku dengan proses layouting sesuai dengan buku, sehingga ketika diberikan ke percetakan itu siap cetak gitu. Nah, setelah bukunya berhasil dicetak, jadi ada buku fisiknya begitu ya. Untuk versi digitalnya ada di Instagram, sedangkan versi fisiknya kita juga ada. Sehingga nanti akhirnya bisa dibagikan secara langsung ke anak-anak di RT3, RW3, seperti itu. Nah, jadi pengalaman saya dalam menyusun buku komik kurang lebih seperti itu gitu ya. Oh ya, mungkin ada yang penasaran kenapa namanya Fisikasik gitu ya. Fisikasik gitu ya, jadi A-nya tetap 1. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ya, gitu ya. Oke, sip. Saya rasa cukup sekian, saya Fikri, dan inilah kilas balik penyusunan buku komik fisika Fisikasik. Terima kasih.